Halo guys, baik lagi bersama gua si Fenrir dari Captain Fenrir Gaming Channel. Hari ini gua mau ngebahas The Three Musketeers. Apaan sih The Three Musketeers, Bang? Oke. Sebenarnya itu cuma istilah gua aja sih. Gua mau ngebahas tiga pemain penting untuk konten ini. Jadi yang pertama itu adalah si Garo, hero yang lagi broken-brokennya. Yang kedua itu adalah si Tank Top Master, hero yang sangat dicintai banyak orang, terutama si Bang EBMC, Sanjo. Dan yang terakhir itu adalah si Mumen Rider. Sebenarnya si Mumen Rider itu gimana ya kalau bisa ngomong, nggak terlalu banget dilihat orang gitu ya, karena dia itu hero tipe R. Tapi sebenarnya di konten gua yang kali ini, dia tuh bakal jadi star hero-nya dan juga bisa dibilang kayak playmaker-nya gitu deh. Oke? Oke, tanpa banyak bacot langsung aja kita ke pembahasan berikutnya yaitu tentang line out speed yang cocok untuk formasi ini. Oke, let's get it on boys. Hahaha. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan line up-nya. Mungkin kalian pas lihat di hero-hero di bawah gue ini, gue punya banyak hero limited SSR ya. Kenapa sih bang lu nggak pakai Seeking? Padahal kalau lu pakai Seeking kan si ini apa jauh lebih bagus ya dibanding si Tank Top Master kan. Memang betul. Tapi gue pengen ngebahas yang seperti anti metanya gitu. Dan juga gue selalu memikirkan F2P. Jadi berbudget lah ya gitu. Jadi kalau kalian ganti Seeking sama si Tank Top Master ini, itu build-nya ini tuh jadi lebih ekonomis ya. Ya tapi tentu aja kalian harus tetap memiliki si Garo sama si Zombie Man untuk ngejalin formasi ini. Ya enggak? Iyalah pasti. Oke? Jadi kalau kalian mempunyai line up yang seperti tampilan gue ini, kalian tuh cuman perlu fokus nge-build si Tank Top Master, Zombie Man, sama si Garo. Nah yang lain gimana bang? Emang nggak perlu di-build? Nah, karena di formasi ini gue sebut ekonomis, pasti ada alasannya. Ya, untuk si Aloy, kalian nggak terlalu pusing build. Kalian cukup manfaatin dia punya pasif untuk ngeredus ultimate lawan. Dan si Dr. Genus, kalau misalnya tim kalian nge-heal kan, pasifnya dia jalan langsung nge-boost satu tim kalian punya attack, ya kan? Bagus. Dan si Moment Rider, dia punya ultimate, kan nggak minta energi apa-apa kan, gratis gitu. Jadi ya kalian gak usah pusing ngatur-ngatur line up speed yang apa buat apa taruhin pasti tuh si Mumen Rider karena ya dia nggak butuh energi untuk dihabiskan untuk dia ngejalanin ultimate-nya gitu. Dan kalian karena ada Mumen Rider itu kan ultimate-nya itu kasih berserk ke satu hero AOE dengan damager terbesar. Nah di sini kan yang paling besar itu Garo. Jadi biarpun si Tank Top Master di jalan nomor 2 speednya di sini, tetap Garo bakal nyusul speednya si Tank Top Master itu. Oke, sekarang kita langsung aja ke matchnya. Gua akan tunjukin perbedaan kalau pas gua nggak pakai Mumen Rider dan pas gua pakai si Mumen Rider supaya kalian ada gambaran kalau si Mumen Rider itu sebenarnya adalah keymaker di konten ini dan sebenarnya bisa menjadi playmaker yang sangat bagus untuk formasi kalian yang lain-lainnya. Oke, let's go boys. Oke, sebelum ke matchnya gue hampir lupa, gue harus jelasin kalian dulu untuk susunan gearnya. Untuk si Moment Rider, pastikan kalau dia selalu di jalan di nomor 1. Ya, dan gue rekomendasi untuk susunan setnya itu paling bagus itu Sweet, oke? Karena kenapa? Si Moment Rider itu nggak bisa kasih damage ke lawan. Jadi supaya dia kasih seenggaknya apa kasih sedikit sakit-sakitan gitu ya. Ya kalian pakai suit supaya pas lagi dihajar jadi bisa kasih reflect damage. Oke. Terus kalau misalnya si TTM kalian yang penting fokusin dia di HP-nya. Dan kalau bisa sih HP speed 2 biji dan sisanya ya HP persen gitu ya. Itu adalah paling bagus dan jadi aktif ke pasifnya itu nanti dia damage-nya sakit karena dia punya pasifnya itu kan 9% dari dia punya apa ketebalan HP-nya itu. Ya di sini tuh TTM berfungsi bukan sebagai tanker, lebih ke arah damager kedua setelah si Garo gitu. Dan kalau dia pas duduk bagong itu jadi lumayan sakit ya tuh kolum sama row-nya. Oke?
Untuk si build Sigaro, ya kalian fokusin ke tech pasti. Dan kalau misalnya Garo kalian itu speednya tinggi di atas 400-an, ya kalian boleh fokusin lebih ke arah ke attack persen atau attack critical damage gitu. Jadi kalian pakai satu attack speed, sisanya attack persen atau attack critical damage. Tapi kalau misalnya speed kalian dirasa masih di bawah 400, gue sih saranin pakai 2 attack speed ditambah 2 attack persen atau 2 attack critical damage. Suka kalian deh, yang penting kayak gitu biar si Garonya tuh swakit. Oke? Langsung kita ke matchnya. Let's go. Oke, untuk match yang pertama, gue mau kasih lihat gue punya line up dulu ke kalian ya. Line up gue seperti ini, ya jelek gitu ya. Bukan jelek, maksudnya gue nggak pakai Mumen Rider dulu, masih berantakan. Gue asal pakai si Tatsumaki aja. Kalian tahu kan, Tatsumaki gue itu jelek kalau kalian nonton video gue yang sebelumnya gitu. Dan BP gue di sini gue kasih lihat cuma 3,2 juta dan gue akan coba ngelawan yang BP ranking kedua yang 4,6 juta ini. Ya bedanya lumayan, anggap aja lah bilang 1,5 juta deh gitu ya. Gue akan coba gimana hasilnya kalau gue lawan dia ini tanpa menggunakan si Mumen Rider. Oke, let's go. Oke, di match yang pertama gue ini gue nggak pakai Mumen Rider, jadi seperti yang kalian bisa lihat gue punya Garo itu jalannya ke belakang banget gitu dan attack-nya tidak ada yang boost gitu ya. Dan gue dibully-bully dengan Amai Masnya dia yang OP itu langsung mampus, unyieldingnya langsung keluar. Terus TTM gue juga nyerangnya juga nyerang angin. Ya karena disebabkan si Garo tidak ultimate di duluan sebelum TTM. Jadi musuh itu yang terkena internal injury-nya itu nggak ada atau bisa dibilang ya sedikit gitu. Jadi kayak nggak begitu efektif gitu ya. Dan kita lihat aja deh kelanjutan dari battle ini sedikit lagi. Apa yang terjadi, apakah tim gue ini masih bertahan, tim yang formasinya gagal ini gara-gara gue gak masukin si Mumen Rider Sanjo yang bagus itu. Oke, dibully-bully lagi, sakit, sakit. Mampus. Oke. Udahlah, gue ngeliatnya aja gak tega kayak begini, dibully-bully, mampus. Banci, bap, mampus gue. Udah, oke. Gue langsung skip aja ke match yang keduanya. Gue akan percepat videonya sedikit. Karena udah tahu udah pasti kalah. Damager gue udah mampu semua. Oke, kita langsung ketemu aja di match keduanya. Let's go. Oke, ini adalah susunan line up gue untuk match yang kedua. Jadi gue udah gantiin Tatsumaki gue yang hijau ini nih yang gak keurus. Diganti dengan si Mumen Rider. Gue mau kasih lihat itu gimana si Mumen Rider itu bisa menjadi seorang playmaker yang sangat cantik untuk nge-boost gue punya tim. Ya, jadi dia akan nge-boost si Garo punya tech dan juga punya speed. Jadi bisa jalan duluan, bisa kasih internal injury duluan. Oke, langsung aja kita lihat ke matchnya boys. Let's go. Oke guys, sekarang gue gantiin deh tuh gue punya Tatsumaki dengan si Mumen. Dan sekarang gue bisa kasih boost ke si Garo gue. Jadi twing jalannya lebih cepet daripada Amai Masnya dia. Gitu. Dan gue bisa langsung ulti dan akan langsung bisa memberikan internal injuries ke lawan-lawan yang lainnya. Begitu. Dan kita akan saksikan gue punya seruduk bagong di dalam hitungan 1, 2, 3. Boom. Bye deh lu, puri-puri. Hehehe. Damagernya udah habis, sekarang tinggi dan gue yang ngebully-bully dia. Asik gitu. Dan gue udah yakin sih pasti kali ini sih udah pasti menang gitu. Karena ya dia udah gak punya damager apa-apa lagi dan tim gue damagernya masih 2 gitu. Jadi gue langsung skip aja videonya, gue percepat dan langsung kalian aja lihat ke final results-nya. Dan ketemu lagi di bagian conclusion. Oke, let's go boys. Oke, setelah pertarungan yang sangat lama dan panjang dan otak-atik gear dan juga formasi, gue berpikir ya akhirnya gue menang juga. Asik. Jadi cuman gara-gara si Mumen Rider doang gue bisa menang gitu dari BP yang beda 1,5 juta.
Nih, gue kasih lihat gear gue kalau kalian nggak percaya. Nah, gear gue belum ke-build ya. Kalian lihat tuh, masih level 1, masih level 1. Gue bodo amat, yang penting bisa buat konten. Gue cuman kasih lihat kalau misalnya bener-bener line up ini ekonomis, kalian gak usah butuh build banyak-banyak. Yang penting kalian fokusin aja ke si TTM, Zombie Man sama Garo, udah plek gitu. Apalagi kalian yang gak punya banyak limited hero SSR, asal kalian ya punya Zombie Man sama Garo, kalian bisa mungkin pakai line up ini untuk kalian coba. Dan semoga sih dari konten video ini berguna bagi kalian buat nge-build satu tim yang mungkin boleh di copy juga buat untuk arena. Atau misalnya kalian bisa gunain si Mumen Rider gitu deh untuk formasi line up yang lainnya gitu misalnya. Semoga sih gua harap kalian semua bisa mendapatkan suatu ide baru dari konten gua hari ini. Itu ya. Dan jangan lupa kalau kalian suka video ini, jangan lupa tombol like-nya dong. Dan juga tombol subscribe-nya, karena ya sebenarnya gue tuh nggak gitu build tank top master karena gue punya seeking, ya kan, kalian udah tahu gitu. Tapi karena demi kalian dan gue pengen nyoba seperti anti metanya gitu, nggak harus selalu pakai sesuatu karakter limited SR. Ya udah gue coba, gue masukin si Mumen Rider sama si tank top master. Gue sampai rela-relain DM nih buat demi konten ini supaya gue kasih ide buat ngebantu kalian, apalagi yang F2P gini. Jadi jangan lupa tombol subscribe-nya ya. Oke, subscribe, oke. Saksikan gue di konten selanjutnya ya guys. Dan see you next time. Gue akan coba buat konten-konten dengan tips-tips yang mungkin berguna lagi, apalagi buat teman-teman F2P di sana. Oke, see you guys next time. Stay tune dan ciao. Let's go.